Ada yang sudah coba baca? Belum ya? Oke, kita hari ini praktik materi modul 12 pengolahan data spreadsheet 4. Sebelumnya Kak Pem, siapa lagi nih? Lupa nih. Ya, kakak asisten ada yang ingin disampaikan? Apa mau ngisi materi? Kak Alif, Kak Pem, Kak Raken, Kak Febri? Nggak ada sih Pak, kalau yang disampaikan. Untuk Alif hari ini nggak join Pak. Nggak join ya, tapi nanti bantu aja, koneksi aja. Ya, soalnya lagi sakit. Oh ya, semoga lekas sembuh dia. Apa-apa, sakit, semoga cepat sembuh, namun agar tetap bisa diklaim sebagai pertemuan hari ini, bantu aja, nanti kalau sudah sehat bantu koreksi. KPM pengen mengajar atau enggak? Bapak aja nggak apa-apa. Saya mau nanya Pak sama TPB 52. Boleh, silakan tanyakan. Untuk Joshua Sitorus ini masih di Tera nggak ya? Masih di Tera Kak? Masih Kak, masih. Soalnya tugasnya apa? Cuman baru ngirim 1 kali pertemuan sih. Yang sisanya nggak ngirim. Jadi kirain udah nggak di Tera. Iya Kak, dianya nggak tahu kalau misalnya kita PKS ada praktikum Kak. Tetapi jadwalnya tahu dia. Jadwal PKS baru tahu dia juga Pak. Baru tahu juga. Kok bisa ya? Yang teman-temannya yang satu prodi itu nggak ada yang ngasih tahu ya? Katanya di pelosok gitu Pak, jadi sinyalnya susah kali katanya. Juga katanya udah di submitnya tapi tugasnya tetap nggak ada Kak. Kayak mungkin belum diserahkan. Waduh. Dia juga itu Pak, apa sih? Dia pindah-pindah kelas gitu, dipindahin sama LTPB-nya. Jadi agak susah dia nyari kelas. Mungkin ada dia salah kelas. Kok bisa ya? Nah itu Pak, bingung juga saya. Ya. Soalnya kasihan kan nilainya kosong juga. Ya, tolong mungkin teman-teman bisa sampaikan. Dia kalaupun dari LTPB ataupun dari siapapun, yang jelas daftar nilainya ada di kelas ini. Daftar nilainya ada di kelas ini di TPB 52, berarti belum pindah. Jadi yang namanya pindah itu seperangkat termasuk ini namanya di kelas tersebut. Kalau dia pindah kelas, dia ikut join di kelas yang beda, namanya nggak akan diinput juga nilainya. Karena slot untuk input nilainya nggak ada di TPB tersebut. Dia adanya di TPB kelas 52. Itu. Kebanyakan dari yang nggak lulus ini rata-rata teman-teman yang memang nggak ngerjain tugas. Jangan sampai usahakan yang nggak ikut UAS, nggak ikut UTS. Selebihnya mudah nih mata kuliah ini. Ya, teman-teman ikuti jalannya, tinggal membedakan mana. Kalau dengan Pak Mana membedakan mana A, mana B, mana C, mana BC. Kalau nggak yang fatal banget, nggak akan mungkin nggak lulus. Ya, gimana? Pak, Hipnokoyum dia nggak bisa masuk Pak lewat link yang Bapak kasih. Link ini, link pertemuan kita ini. Iya Pak. Coba lagi mungkin sinyalnya atau emailnya. Dari 72 bisa join dia sendiri. Tapi dia coba dia join, nanti saya accept ya, atau saya setuju ya. Nanti saya konfirmasi. Baik, kalau Pak. Dia join. Coba usahakan join.
Nanti yang join ini juga akan saya periksa 72 dari 83 ya kelas kita ya. 83 ini nanti 83 yang join 73 termasuk saya, Kak Pem, Kak Febri, ada nggak Febri? Kak Raken. Nah, nanti saya akan periksa nih yang hadir ini. Apakah isi absensi saja setiap minggunya atau join atau enggak. Kan saya juga harus adil. Teman-teman yang join ini meluangkan waktu, meluangkan kuotanya. Ya kan? Ya enggak? Gimana teman-teman? Agar bisa adil. Yang join enggak sia-sia. Nanti ada tugas ketinggalan, terus bertanya di grup. Pertanyaannya yang sudah dijelaskan. Ataupun bertanyanya yang udah diulang atau tidak menyimak di video yang saya rekam. Seperti itu. Saya buat ini, teman-teman, bukan saya minta bukan utamanya untuk di-subscribe atau ditonton, bukan ya. Intinya teman-teman bisa nonton lagi itu. Karena saya nggak bisa datang ke meja satu persatu, kalaupun di kelas ataupun di lab, datangnya satu persatu ya. Atau yang ada kendala angkat tangan. Kalau antisipasi yang daring ini ya salah satunya direkam kemudian ditonton lagi yang kendala. Jadi kalaupun yang bertanyanya hal yang dasar seperti hal yang udah dijelaskan, teman-teman yang lain oke aja. Coba tonton dulu videonya kayak gitu. Ini teman-teman paham ya? Supaya ya. Pak siapkan absensi, silakan isi absensi. Nah, silakan isi absensi yang pertemuan, yang join, terusnya yang join. Kalau nggak join, ataupun memberikan konfirmasi gimana? Nah, Pak, oke, silakan. masih belum bisa join, Pak. Apa? Padahal katanya jaringannya bagus, Pak. Udah dicoba terus, tapi tetap nggak bisa, Pak. Iya ya. Usahakan kembali. Coba pakai email lain. Iya, email lain. Oke, bentar. Coba email lain. Tapi minggu-minggu sebelumnya sudah berhasil, teman-teman? Dia joinnya? Intinya join aja, gabung. Oke. Kita langsung mulai aja ya, waktu sudah 21 menit, kita jalan ini. Saya juga ada telat tadi. Ya, kalau teman-teman, kita sambil jalan ya teman-teman ya. Diharapkan kita praktikum minggu ini. Saya membuka Excel, teman-teman agar bisa jalan, teman-teman juga buka Excel-nya. Terus apabila ayo yang bisa tunjukkan hasilnya, tampilkan Excel-nya ya untuk minggu ini ya. Nanti yang tunjukkan absence ini hasilnya saya catat namanya ya. Oke. Jadi teman-teman buka Excel, di depan Excel-nya nanti dipraktikkan sambil praktik. Ada kendala langsung tanya teman-teman apabila diberi waktu. Ayo ada yang bisa langsung tampilkan. Saya Pak langsung tampilkan. Share screen ya. Oke teman-teman ya. Paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Satu orang yang jawab. Oke. Oke teman-teman buka modulnya. Ini kita minggu ke
13 tapi modul 12 yaitu pengolahan data spreadsheet dengan Office Tool. Jadi Office Tool 4. Nah, kita akan belajar Visual Basic Application for Application. Jadi visual ini adalah bahasa pemrograman sebenarnya teman-teman. Jadi ada aplikasi Visual Basic, itu ada pemrogramannya. Jadi pemrograman Visual Basic ini adalah, saya belum share screen ya. Visual Basic ini adalah pemrograman berbasis desktop teman-teman. Kalau PHP ya web ya. Kalau VB itu sama seperti Java. Ini Visual Basic berbasis desktop yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Kalau Office Excel. Yang mana menggunakan Microsoft Excel. Ini dikombinasikan di dalam Excel. Dan memberikan kemudahan dalam melakukan manajemen data Excel dengan lebih cepat. Kalau bicara application, pastinya ada kolom, ada tombol yang diklik. Kita akan membuat fungsi tombol, membuat fungsi. Tujuannya kita garis besarnya adalah mengenal Marco. Nanti kita akan mengaktifkan Marco-nya, Visual Basic, pemrogramannya, membuat fungsi baru. Kita akan membuat fungsi. Yang namanya fungsi misalkan sama dengan sum. Sum dalam kurung, buka kurung, itu blok datanya itu adalah fungsi ya. Sum, average itu fungsi. Nanti kita akan membuat fungsi baru. Misalkan fungsi mencari volume balok, mencari jari-jari lingkaran. Kita buat fungsi seperti itu. Dan lain sebagainya. Dan fungsi ini sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan fungsinya volume, fungsinya adalah nama teman-teman, dan fungsinya yang mencerminkan apa yang kita cari nanti. Membuat tombol, membuat tombol, kita akan menggunakan fungsi tombol. Apabila diklik, akan menghasilkan. Nah, aplikasi Visual Basic ini di dalam Excel ini masih ada beberapa yang sering digunakan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam sehari-hari. Misalkan menghitung pajak pendapatan, menghitung SPH, dan perangkat-perangkat lainnya yang sederhana, jadi program sederhana. Itu masih ada, sering digunakan. Menggunakan fungsi pada tombol yang akan kita pelajari. Mahasiswa memahami penggunaan Marco pada Microsoft Excel, dan teman-teman menerapkan berbagai fungsi sederhana pada Marco. Ini referensinya, banyak lagi dan lain sebagainya ya. Banyak. Marco memberikan kemampuan tambahan pada Excel worksheet ya. Dapat membuat program kecil yang dapat dipakai dalam satu spreadsheet. Marco ditulis dengan Visual Basic, dan ini bisa juga selain Excel ada di Word dan Access. Ada belajar database kecil sederhana pada Access. Itu penggunaan fungsi-fungsi tombolnya. Jadi setiap memberikan fungsi pada tombol itu ada bahasa pemrogramannya. Jadi kita ngoding sedikit, coding yang sederhana. Visual ini, fasilitas ini tersedia pada Microsoft mulai dari versi 97. Sudah lama. Nah, teman-teman silakan pada Excel-nya, untuk yang sudah pernah mungkin nggak perlu lagi, yang Excel-nya sudah mengaktifkan Marco ini atau developer ini. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan, langkah pertamanya adalah menampilkan developer, yaitu klik file. Kalau yang saya sudah kami praktik kemarin. Excel. Nah, di Excel kemudian option, customize ribbon, beri centang pada developer, maka akan tampil menu baru nih, tab baru nih, developernya. Nih, developer. Sudah bisa? File, option, ke option nih. Ini option yang di bawah nih.
Customize ribbon ya. Tinggal pilih centang developer. Kalau yang belum, ini biasanya belum tercentang, cek di sini. Kemudian oke. Oke, jadi sama-sama teman-teman yang nanti yang praktik, nanti yang bisa langsung saja. Ini TPB 52. Sudah bisa nggak, teman-teman? Bisa? Sambil dibuka ya. Jadi yang bisa langsung nanti angkat tangan. Nah, maka akan tampil developer nih di sini nih. Nih developer ini. Awalnya nggak ada developer ini. Nah, di sini ada Visual Basic. Kita mengklik Visual Basic, maka akan tampil ini. Ataupun ditekan dengan Alt F11 kalau nggak salah. F11. Maka akan tampil ini. Untuk menampilkan Visual Basic. Diklik maupun pakai keyboard, menggunakan keyboardnya Alt F11. Ya. Saya. Oke, langkah pertama sudah. Apa nih yang di modul? Latihan pertama mengaktifkan tab developer. Sudah. Oke, paham ya? Nah, kita akan membuat fungsi baru nih teman-teman. Nah, fungsi ini misalkan kita mencari luas. Mencari luas ini kita cukup klik luas sama dengan nantinya seperti fungsi pada Excel yang sudah-sudah sum. Nah, ini sekarang luas. Karena sebelumnya luas itu nggak ada. Kan sama dengan luas. Ini kalau di sininya belum ada, begitu kita klik L, ini nggak ada L luas. Berarti belum ada. Kita akan membuat fungsi ini seperti itu. Ya. Nah, cara membuatnya ada di sini nih. Kita cukup mengklik F11 tadi atau Visual Basic. Ini kita masukkan coding ini nih, function luas. Kita deskripsikan dulu luas, panjang, lebar. Kemudian apa sih luas ini mengerjakan apa? Untuk mencari luas adalah panjang kali lebar. Hasilnya. Misalkan kita mencari volume ya, misalkan. Saya punya balok. Bangun ruang balok ya. Balok. Kita mencari volumenya. Diketahuinya adalah apa rumus volume balok? Panjang, lebar, tinggi, volume. Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Sedangkan kita mengetahui volumenya 5, 3, 2 misalnya. Kita akan membuat fungsi untuk mencari volume ini. Nah, klik di Excel-nya. Nah, pada latihan ini, teman-teman, insert modul. Ya, diklik sini, insert modul. Nah, kita klik nih fungsi ini, fungsi tadi, function, luas, panjang, lebar. Begitupun sebaliknya apabila mencari luas. Sebaliknya juga seperti itu. Paham maksud Pak? Misalkan di sini. Function. Kita punya mencari volume ya. Sedangkan kita mengetahui, kita harus deskripsikan dulu. Volume panjang, lebar,
luas. Sedangkan mencari volume apa rumusnya teman-teman? Ada yang ingat? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar gitu. Nah, seperti itu. PLT Pak. PLT panjang kali lebar kali tinggi. Ini volume ini agar lebih jelas, balok. Volume. Balok, salah. Nih, sudah. Seperti ini saja. Begitupun sebaliknya, nanti buat lagi fungsinya. Pak, mau tanya, Pak. Ya, Itu kok dia yang dideklarasikan luas, Pak? apa? Itu yang di kurungnya kok luas, Pak? Ya, gitu. Luas. Yang di mana? Ini. Yang di tadi Pak. Di makro tadi. Ya. Oh, di modul. Bukan ini. Di modul ini. Bukan, Pak, yang Bapak buat tadi barusan. Mana? Di general Bapak, Pak. Oh ya, ini ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Oh iya, salah ya. Bukan luas. Tinggi. Nah, ini teman-teman sama, mesti Pak sama. Ini pada baris deklarasi ini. Kalau panjang juga di bawahnya. Kalau P juga. Kalau L juga di sini. Sini T, tinggi juga. T juga. Nah, jadi ini dan ini yang di baris pertama dan baris kedua ini sama. Oke, sip. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Oke, jadi kita kalau ini cukup volume aja. Oke. Volume balok. Tab. Ini koma tetapi dia. Karena akan mengalihkan, bukan? Ini adalah hasil volumenya. Paham teman-teman? Nah. Paham, Pak. Oke. Nanti tugas teman-teman silakan apabila bagaimana membuat rumus ini berikut ini. Jika diketahui volume, bagaimana mencari panjang, bagaimana mencari luas, bagaimana mencari tinggi misalnya. Nah, jadi yang bisa boleh screen layar. Ya. Ini adalah praktik kita yang satu. Saya set di sini. Nanti yang bisa boleh screen layarnya. Oke. Ada yang bisa boleh dicoba. Ini tugas mandiri. Buatlah menghitung luas segitiga lingkaran yang membuat dua parameter alas tinggi, luas kali tinggi. Sekali tinggi, luas lingkaran membutuhkan satu parameter yaitu panjang jari-jari. Nih, ada yang bisa ini teman-teman? Yang bisa ini ataupun yang bisa balok ini, silakan. Silakan saja ini. Tugas mandiri ini. Ada yang bisa. Fungsinya seperti itu, asal teman-teman disesuaikan, jangan menemukan rumus baru ya. Sesuaikan dengan rumus mencari bangun ruang ya, mencari luas segitiga, atau mencari apa nih, luas lingkaran, kan 2 meter yaitu alas tinggi. Ya, ada yang bisa boleh screen, saya catat namanya. Ya, tugas mandiri maupun yang balok ini, yang bisa screen layar. Nah, kita akan juga mempraktikkan latihan 3. Ada yang bisa boleh ya? Apa-apa? Lanjut. Ada yang mau coba? Rumusnya disesuaikan dengan mencari bangun ruang ya, bukan nemuin rumus baru. Asal kali aja bukan. Nah, dibagi, dikali, ditambah bukan.
sesuaikan. Oke, sambil jalan, sambil saya menunggu, sambil sama membuat, teman-teman membuat, kita akan memberikan efek pada tombol, teman-teman. Membuat tombol dan efek pada tombol, yaitu tombol ini kita akan insert. Saya, Pak. Boleh kerjakan di Excel-nya ya. Sudah bisa? Tinggal tampilkan saja. Mana? Silakan. Siapa namanya? Siapa yang saya tadi? Siapa namanya? Silakan. Mana? Sudah terlihat belum, Pak? Ini. Anissa Maharani. Belum? Iya. Sudah terlihat belum, Pak, screen-nya? Ya, coba buka Excel-nya. Sudah kelihatan kok. Oke. Ini rumus apa nih? Yang balok tadi ya? Oh, ini yang lingkaran ya? Saya mau pakai luas segitiga. Oke. Silakan. Ini ya, hitung balok luas aja, Pak, coba, Pak. segitiga dan luas lingkaran. Nah, ini kalau yang tugas mandiri ini menghitung luas segitiga dan luas lingkaran. Cari ini ya, kalau nggak hafal cari di Google aja. Luas segitiga, luas lingkaran. Sedangkan yang diketahui kalau segitiga yaitu punya alas dan tinggi. Sedangkan untuk lingkaran ini 2 meter yaitu jari-jari, panjang jari-jari. Jadi ada dua bangun ruang ya teman-teman ya. Ada segitiga dan ada lingkaran. Sedangkan segitiga itu diketahui adalah alas dan tinggi. Kalau lingkaran itu diketahui jari-jarinya, namun kita mencari luasnya. Oke, teman-teman yang lain tinggal dicoba saja di laptopnya, nanti ditampilkan ya. Jadi nggak mesti mengetik di awal screen. Anissa Maharani. Nggak mau lagi, Pak. Apa? Nggak mau dia. Apa yang nggak mau? Itu kalau merah error. Itu volume baloknya jangan dispasi. Oh iya, atau underscore teman-teman. Oke. Udah deng. Apa nih maksudnya? Oke. Oke, teman-teman yang sambil yang lain juga nonton nih, menyimak Anda. Yang lain boleh coba membuat fungsi-fungsi ini ya, teman-teman ya. Membuat fungsi luas segitiga dan luas lingkaran. Nanti tinggal tampilkan saja gimana hasilnya. Oh, volume balok ya yang dicari. Iya, Pak. Pak kira bagaimana mencari panjang dari balok, mencari luas dari balok.
Begitupun sebaliknya ya teman-temannya, apabila teman-teman mencari panjang tinggal di sini saja nih. Yang di koma atau titik koma. Hasilnya bukan, Pak. Waduh, gimana? Salah berarti? Iya, apa ya? Ayo, apa? Coba lihat lagi rumusnya. Yang lain bisa coba nih cari panjang. Bagaimana cari panjang, cari lebar, cari tinggi. Jadi fungsinya kurang kolom. Nah, aduh. Ayo, gimana? Ayo teman-teman sambil koreksi nih. Jadi Volume sama dengan pada baris pertama dan baris kedua itu harus sama. Misalkan volumenya apa? Pol aja. volume yang di bawah kurang Pak. Dia masih tulis volume doang Pak, memakai Nih, volume nih. Oke. Boleh disingkat, misalkan P, boleh P, boleh T, kayak gitu. Oke, saya. Oke. Yang lain silakan coba untuk buat luas segitiga dan luas lingkaran ya. Saya Pak, sudah Pak yang luas Sudah. segitiga. Tinggal tampilkan saja. Yuk. Silakan. Mana? Silakan persen. Sudah terlihat Pak. Mana nih lembar kerjanya aja, buka. Ini untuk fungsinya. Ini adalah luas segitiga ya. Iya Pak. Jadi luas segitiga alas kali tinggi Bagi 2. bagi 2. Hasilnya coba. Ini hasilnya ini. Saya berhasil ya. Berhasil Pak. Oke, sip. Muhammad Nur Arinda. Catat. Nur Arinda. Oke. Nur Arinda ya. Iya Pak. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Kita akan memberikan efek pada tombol nih. Kita buat tombol, di insert nih. Oh, saya belum share screen ya. Oke. Saya share screen. Ini adalah memberikan, kelihatan belum teman-teman modulnya? Memberikan fungsi tombol, efek tombol. Apabila tombol ini diklik akan menampilkan pesan misalkan. Nah, kita akan memberikannya dengan setelah membuat tombol tersebut, kita klik kanan, markup. Nah, ini adalah pesannya. Jadi message box ini adalah pesan apabila tombol itu dikeluar atau konfirmasi. Misalkan teman-teman tombol konfirmasi itu apakah yakin ingin menyimpan data ini? Itu adalah dialog. Message. Anda menjumlahkan data ini? Ya, itu ada message box. Itu kalau yang pesan yang tampil di dalam box itu ada message box. Penggunanya yaitu insert di sini, insert save ya. Insert. Nah, ini tombol ini bebas sih teman-teman. Mau polanya bagaimana. Tapi yang umum yang digunakan misalkan tombolnya seperti ini saya gunakan.
Nah, selebihnya ini desain teman-teman sendiri, bagaimana bentuk tombolnya, bagaimana warnanya, agar bisa berkesan, bagaimana memberikan efek. Ini teman-teman, saya rasa teman-teman punyalah jiwa seni. Kelihatan teman-temannya? Jadi teks, ini ada tombolnya, misalkan tombolnya adalah tombol aja dulu. Tapi kalau tombol nanti misalkan ada save, diklik tombol save, tombol exit, tombol simpan, nggak perlu lagi diketik nomor. Ini ada contoh saja. Nah, contoh saja. Nah, tombol ini saya punya tombol. Kita beri fungsi pada tombol ini dengan cara Saint Marco. Ini adalah nama dari tombol. Ini adalah nama dari tombol tersebut. Oke, ada nanti tuh. Ada yang WA juga nih. Nih, new. Nah, kita berikan fungsi di sini nih, teman-teman. Sorry. Nih, tombolnya. Ini adalah rectangle, yaitu apabila diklik, ada kliknya. Apabila bangun ini diklik, apa yang akan terjadi? Apakah menjumlahkan, apakah menampilkan pesan? Misalkan music box, jadi menampilkan pesan. Ini adalah yang sudah dikenali. Pesannya selalu diapit oleh kutip TPB 52 dikutip. Seperti ini saja teman-teman. Sudah. Jadi fungsi tombol tersebut apabila diklik, nah, maka akan sudah tampil bentuk tangan seperti ini. Tangan untuk mengklik. TPB 52. Mau editnya, kembali ke sana tadi. Diklik kanan ini tombol. Bukan diklik. Ada kan di mouse itu ada kiri dan kanan. Diklik kanannya. Saint Marco. Edit nih. Pilih nih fungsi tadi. Edit. TPB 52. Oke. Misalkan. Sudah. Ya. Begitu juga dengan fungsi ini. Misalkan membuat pertanyaan. Kampus ITERA terletak di provinsi mana? Jadi ada 4 tombol. Ada yang mengatakan benar jawaban Anda. Jawaban Anda benar. Yang lainnya isi tombolnya jawaban Anda salah. Ada yang bisa mau coba? Silakan. Di laptopnya nanti ditampilkan saja ke saya. Paham teman-teman maksudnya? Penjelasan ini memberikan fungsi tombol? Paham. Silakan untuk mencoba. Nah, coba satu saja yang bisa, yang berani. Misalkan pertanyaannya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Ada pilihan, atau nama Anda, nama saya, nama Kak Pem. Jawaban yang benarnya siapa? Nanti ada tombol. Silakan dicoba teman-teman. Nanti kalau sudah tampilkan saja. Soalnya buatkan siapa pencipta lagu Indonesia Raya. Namanya bebas option. Saya coba. Ya, silakan coba di laptop di Excel-nya. Nanti ditampilkan ya. Sudah bisa? Sudah selesai? Menampilkan? Boleh? Ada yang siap? Sudah siap? Menampilkan? Mana? Coba silakan.
Raja. Coba. Bunyi apa itu? Kasihan keyboardnya. Raja Joshua, silakan. Teman-teman yang lain juga paham ya? Jawaban Anda salah. Ada 4 opsi buat pertanyaannya. Oh, pertanyaan baru. Mana jawaban yang benar? Iya. Oh ya, teman-teman yang lain bisa ya? Paham teman-teman? Raja Joshua Sima. Oke, sip. Oke, gantian ya. Saya share screen lagi. Teman-teman yang lain paham teman-teman? Gimana? Nah, begitu paham. Begitupun untuk manipulasi nilai pada suatu sel. Jadi kita akan memberikan nilai pada sel dengan mengklik tombol. Apabila kita klik tombol tersebut akan menambah skor di sini. Misalkan pertandingan bola atau pertandingan apa? Voli, kita tambah. 1 tombol untuk tim A dan 1 tombol untuk tim B. Kalau hanya 1 tombol untuk tim A, nggak mungkin ya. Begitupun memberikan fungsi tombol untuk aritmatika, misalkan kalkulator, menambah, mengurangi, membagi, mengali, seperti itu juga. Jadi fungsi dari sel yang inputan pertama dan inputan kedua, apabila diklik tombol tambah, kan hasilnya tambah. Nah, ini kita akan ilustrasikan membuat fungsi tombol skor. Fungsi tombol skor ini ada 2 tombol, berarti ada tim A dan ada tim B. Ini tabelkan ya. Saya punya pertandingan, saya menonton bola dan saya cukup puas hasilnya. Awalnya ini adalah pertandingan antara Manchester United versus apa yang terbaru? Southampton ya. Southampton misalkan. Ini adalah untuk skor. Ini untuk skornya. Ini untuk nilainya. Saya kutip. Ini untuk skornya, ini untuk nama timnya. Tentunya kita mesti punya tombol. Tombolnya mesti 2 dong. Satu tombol agar nggak keliru untuk MU. Dan 1 tombol untuk apa nih, Southampton ya. Misalkan ya.
fungsinya ini bukan pertandingannya ya teman-teman. Lebih ke bagaimana kita memberikan fungsi. Nah, di sini adalah rectangle yang kedua apabila diklik. Jadi kita akan memberikan fungsinya satu persatu teman-teman. Nah, fungsi tersebut dengan cara mengklik kita sel yang akan kita isi. Sel ini, sel yang awal ini. Ini sel yang akan kita isi nih. Sel 3,4. Baris ketiga dan kolom keempat. Nih. Ini sel keberapa ini? Sel ketiga. 1, 2, 3. Kolomnya kolom keberapa? 1, 2. Nih. Saya tunjuk agar memudahkan saja ya. Sel ketiga dan kolom ke-11. Ini sel ketiga dan kolom ke-13. Itu. Saint Marco. Yang kedua, kita masukkan fungsinya. Sel yang dicari. Sel. Kolomnya dulu, kolom 3,11 ya tadi ya. Yang akan kita isi untuk mengisi kolom Manchester misalkan. Jadi sel ini, sel yang kita isi ini, sel yang kita isi ini adalah sel 3,11. Baris ketiga kolom 11. Apa ini? Value adalah nilainya. Value-nya. Kemudian setiap skor itu ditambah 1. Gak mungkin lah kalau langsung ditambah 2. Tambah 1 yang terjadi. Begitupun teman-teman apabila ingin mengisi untuk Southampton nih. Nih, tombol ini. Kita klik lagi nih. Klik lagi Saint Marco-nya. Nah, kalau yang Southampton ini yang berapa nih? Baris ketiga, kolom 13. Di sininya juga diganti nih teman-teman. Baris 3, kolom 13. Seperti itu. 13. Ini 11 ya tadi. Nah, skornya bertambah. Sudah 5 aja nih. Begitu juga dengan tombol yang sebelahnya. Ini enggak diinput. Ini sama, memberikan fungsinya. Kolom 3. Sama seperti ini. Nah, sama ya, yang ditambah adalah kita membaca nilai yang untuk isian dengan cara jangan lupa sel yang akan kita isi ditambah dengan 1. Ini 13. Ya. Paham teman-teman? Paham teman-teman? Gimana? Paham. Oke. Bagaimana kalau memberikan tombol reset, teman-teman? Reset skor ini jadi 0-0. Ada yang bisa? Gimana?
reset ini untuk memulai lagi. Gimana? Sel ini dan sel ini jadi 0. Ada yang bisa? Tinggal diganti 0 aja. Ya. Ada yang bisa? Ayo. Diklik kanan. Send marco. Yang keempat ya. Sel yang mana-mana saja yang akan kita kasih 0. Jadi 0 apabila diklik. Yaitu sel pada sel ini dan sel ini ya. 3 dan 11. 3 dan 13. Kasih saja 0 value-nya. Sel 3, 11. Sama dengan 0. Begitupun dengan yang ini. Sama dengan 0. Sudah, cukup seperti ini. Nah kan dia mau dijadikan 0 nilainya. Ya. Oke, paham teman-teman? Halo. Paham, Pak. Nah, begitupun nanti nggak tahu kapan saya mau buat soal. Nanti saya punya nilai pertama, nilai kedua, dan ada rumus, ada kalkulatornya, ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali. Nilai 1 ini apabila diklik tombol kali hasilnya. Itu nanti teman-teman silakan coba. Oke, lanjut ya ke modul 6. Modul 6 ini kita punya kolom inputan. Kita akan mengisi baris, NIM, nama, program studi, jenis kelamin. Ini inputan. Apabila diklik tombol simpan, akan mengisi tabel ini. Tapi secara berbaris. Baris ini akan mengisi nomor baris ini. Dan apabila ini kan adalah per kolom inputannya, namun akan mengisi berdasarkan per baris. Bagaimana? Ada yang bisa? Ada yang sudah mencoba? Nih, saya punya tombol inputan, apa saja nih? Baris, NIM, nama, program studi, jenis kelamin. Baris, NIM, nama, prodi, dan jenis kelamin ya. Prodi, jenis kelamin. Anggaplah seperti ini. Ini inputan. Saya punya tabelnya. Tabelnya adalah nomor. Nomor ini untuk mengisi baris. Saya punya NIM untuk mengisi NIM. Nama. Lagi. Prodi. Jenis kelamin ya. Jika ini bukan Yusuf Kala, bukan. Misalkan tabel ini isi berapa ini? Ini tabelnya. Kita punya tombol simpan. Kita bahas saja ya latihan ini. Nanti teman-teman praktikkan ulang ini. Inilah tugasnya. Agar nggak tertukar tombolnya. Ini adalah simpan. Kita akan mengisi kolom ini. Sedangkan inputannya di sini. Apabila mengisinya 5 berarti langsung pada baris 5. Mengisinya 4 akan mengisi kolom 4.
ya teman-teman ya. Diklik kanan, Saint Marco, nah, kan tampil yang kelima. Nah ini yang akan kita isi. Ini sudah ada belum? Nggak ada ya isinya, daftar pustaka isinya. Ada yang mau coba? Ada yang bisa? Sibuk nih, ya. Ada yang mau coba atau yang sudah? Teman-teman? Ada yang bisa? Bagaimana? Intinya apabila diisi, diinputkan di sini baris, kolom. Nah, kita harus hafal ini. Ini pada baris keberapa ini? Pada baris ke-12, kolom G. Maka fungsinya akan seperti ini teman-teman ya. Saya ilustrasikan, maka akan ada sel, ya kan? Kita bicara selnya. Sel. Pak Gurung. Sel nomor ini atau baris ini berada di sel berapa ini? Baris ke-12, kolom 3. 12,3 tutup kurung ya. Oke, sorry, salah. Kita baca dulu baris sel kemudian kolomnya, tabel tujuannya, karena akan baris ini akan mengisi di kolom tujuan ini. Tetapi dia akan membaca di headernya ini atau nomornya. Nomor ini adalah pada baris 18 dan kolom ke-5. Maka ditambah kolom 13. Sorry, 13,5 ya. 5 kolom ke-5 sama dengan inputan dari ini pada baris berapa ini inputan ini? Pada baris 12 kolom ke-7. Sel baris ke-12 kolom ke-7. Benar seperti ini. Cukup seperti ini. Ini untuk mengisi nomor ini. Kita coba ya. Oke, dia nggak bisa karena kita sedang memblok ini. Copy. Nggak ada yang error ya. Ini kalau error di running sini atau di stopkan dulu baru diperbaiki, baru di running. Ini saya isi pada baris kedua misalkan. Nggak jalan, nah kita belum running. Oh salah ya, baris ke-13 ini salah, 13 ini 18. Salah. 18. Teman-teman. Oh ya, salah. Kenapa 18? Karena ini ya. Dia akan menambahkan ke bawah. Ada kolom 18 ini. 18 dan pada kolom ke-5, pada baris 18 dan kolom ke-5. Isinya di sana dia.
18 ngisi di sini. Oke, salah. Berarti kolomnya oke 12,3 18 19 ya. 19 kolom 5. Oke, salah ya. Nomor. Seperti itu pun dengan pada baris ini, ya, pada kolom-kolom yang berikut ini. Izin bertanya, Pak. Boleh. Itu yang sel 12,3 itu 3-nya dari mana ya, Pak? 12 row. Ya 12 row-nya. 3-nya. oh iya 12,7 ya. 12,7 ya, sorry. Sip. 12,7. Saya memperhatikan, lupa ingat nih. 1, 2. Oh ya, ini benar-benar ketukar ya. Berarti ini benar 18. Oke. Kita running, nggak ada yang error. Kita coba ya. Kita hapus lagi saja dulu. Oke, baris 1, baris 2. Gitu ya. Ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi untuk langsung ini pada baris 12 dan kolom ke-7, baris 12 kolom 7, yaitu pada ini baris ke-12 dan kolom ke-7 untuk baris. Kalau di sini samakan saja ya nomor. Baris ke-12 kolom ke-7. 12,7. Kemudian ini adalah 18 karena berada di nomor ini. Kita mulai dari hitungannya dari sini. Baru akan dijumlahkan. Akan turun ya, ditambah dengan nilai inputan kita. Seperti itu. Jadi 18,5. Begitupun dengan untuk mengisi NIM. Mengisi NIM-nya seperti ini. Sel ini dikopikan saja nih. Saya ngajar cepat aja nih. Sel ini untuk barisnya tetap dibaca, kolomnya diganti teman-teman. Kolomnya saja. Kolom ke berapa? Untuk NIM, berarti kolom ke-6. Kolom ke-6. 6 ya. 6. Kolom ke-6. Dan ini adalah inputan dari baris ini. Baris keberapa inputan untuk NIM? NIM adalah baris ke-13 dan kolom 7 ya. 13,7. 13,7. 13,7. Coba NIM-nya coba ilustrasikan saja masuk. Begitupun untuk mengisi nama prodi jenis kelamin. Misalkan kita ngisi baris yang lainnya. Baris kelima kita isi. Baris kelima simpan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, teman-teman. Begitupun dengan bisa apabila mengisi nama. Diganti saja ininya. Barisnya ini. Baris yang ini dan kolom ini. Ya. Paham teman-teman? Misalkan nama. Ini nama, tinggal tambahkan saja ini kolom ke-7. Ini pada baris ke-14. Ya, ini untuk nama. Untuk nama.
Untuk nama, inputan. Ini untuk inputan. Ini untuk tabel. Ini baris untuk membaca barisnya. Ini untuk tabelnya. 14,7. Kita coba isi nama. Namanya siapa tadi? Kak Pem misalkan. Pada baris kelima. Kita simpan ya. Kita buang. Paham teman-teman? Paham nggak? Halo? Paham. Nah, nanti silakan dilanjutkan di sini. Ini tinggal diganti aja ya untuk prodi, untuk jenis kelamin. Saya teruskan saja. Sorry. Ini untuk isi nomor, ini nama, prodi, prodinya ini berarti bertukar ya, 13, ini 14, ini 14, ini 15, ini 16, ini ganti 6, 7. Kenapa 7? Karena pada kolom ke-7. Nah, kolom ke-7 ini nih. Ini kolom ke-8, ini kolom ke-9 untuk jenis kelamin. 7, 8, dan 9. Coba ya. Misalkan teman-teman isi nomor 4. Ininya berapa? Namanya Rudi. Prodi TL, teknik lingkungan, jenis kelamin laki-laki ya Rudi ini. Simpan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Rudi sudah terisi. Paham teman-teman sejauh ini? Jadi ini saya ingatkan, jangan lupa sama dengan ada sel dari nomor ini ya, sel dari nomor ini, sel nomor ditambah sel apa nih, sel tabel tujuan mulai dari ini ya, mulai dari headernya ini, mulai dari penamaan ini di atasnya ini, tabel tujuan sama dengan ini adalah inputan dari baris inputan, nih. Barisnya kolomnya. Dari sel tabel tujuan, sel inputan, sel nomor. Paham teman-teman? Sejauh ini bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Jadi ini adalah latihannya teman-teman, mempraktikkan kembali. Mana ya latihannya nih. Nah ini pertemuan 13, yaitu menghitung volume, panjang, dan mencari tinggi misalkan. Nah, ini nanti teman-teman buat tabel resetnya ini mereset inputan saja ya. Kelihatan nggak teman-teman? Karena ini nggak saya isi fungsi, saya isi. Oke, teman-teman, bisa dipahami pertemuan hari ini? Bisa Pak. Bisa.
Oke. Pak, untuk yang riset data itu ngehapus semuanya atau satu Riset yang mana? baris itu Pak? Ngereset yang ini aja. Yang Isi yang ini aja. Inputan. Kalau bisa, kalau teman-teman mau buat, hapus per baris. Tapi riset yang ini aja. Jadi setiap kita mau input baru, ini udah kosong. Kita mau input baru, ini udah kosong. Paham teman-teman? Paham. Nih, kalau menjumlah teman-teman, menjumlah kita misalkan punya tombol tambah. Set. Ini tombol tambah misalkan ya. Ini ilustrasi saja. Ini tombolnya fungsinya menjumlah. Nah, tombol ini apabila skor ini misalkan ada bukan pertandingan ya, ilustrasi saja 2 ditambah 1. Apabila ini nilai ini dan nilai ini ditambah, hasilnya adalah hasilnya di sini. Hasilnya akan tampil di sini ya maksud Pak. Gimana caranya? Ada yang bisa? Jangan lupa ini sel yang sel tujuan sama dengan sel ini ditambah dengan sel ini. Adalah hasilnya di sini. Ada yang bisa? Apabila diklik tombol tambah, kurang, atau bagi, atau kali. Gimana? Ada yang bisa? Saint Marco. Kita harus tahu sel hasilnya ini di sel berapa. Misalnya saya di sini. Hasil penjumlahan misalkan. Skor pertandingan antara MU dan Southampton ini, gol yang terjadi adalah 3 gol. Adalah hasil jumlah ini dan jumlah ini. Kita berikan fungsinya. Saint Marco ya. Sudah ya tadi ya. Sini, yang ke-6. Ada yang bisa? Sel berapa ini? Sel berapa ini? Sel 3 dan kolom 15. Sama seperti ini. Sel 3 dan kolom 15. Sel 3 baris ketiga ya maksudnya kan kolom 15. Ingat kalau nilai jangan lupa value. Ini seperti ini. Sel stop dulu. Value jangan lupa. Ditambah dengan sel ini. Stop. Nah, hasilnya akan dikeluar di sini. Sudah keluar aja hasilnya. Oke. Teman-teman kelihatan? Oke, seperti itu ya. Resetnya juga, resetnya hasil ini. Jadi 0. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Begitupun dengan pengurangan, diganti saja operatornya. Kurang, dibagi, atau dikali, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanya?
Ada yang ditanya? Boleh, silakan. Ada yang ditanya? Saya absensikan ya, teman-teman. Iya, Pak. 65 yang sudah absensi. Michael Pascalis Simanjuntak. Ada? Michael ada? Hadir, Pak. Ini Hadir, mana? Pak. Ya. Oke, sudah nih. Dewi Anggraini, ada Dewi? Hadir, Pak. Hadir. Faustin Alpareta. Riko ada? Riko? Hadir, Pak. Ada ya? Senama nih kita. Hadir, Pak. Mana nih? Riko. Marta Tia Amanda, ada Marta Tia Amanda? Hadir, Pak. Hadir. Kania Pionalda, ada? Kania? Joshua Sitorus. Asa Bangsa Putra. Hadir, Pak. Hadir. Arif Nugroho. Adinda Tipani. M Tirapi Hardita, ada? Hadir, Pak. Hadir. Rangga. Pak. Hadir, Pak. Rangga tadi ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. M Hardita tadi? Nggak diterang, Kak. Salah klik ini. Tidak hadir ya. Hardita Arif Nugroho sudah. Adinda Tipani. Rangga Ferdiansa. Hadir, Pak. Rangga, Pak. Hadir. Salsa ada? Salsa Anas. Pak Joshua Sitorus hadir katanya. Joshua Sitorus hadir. Ya, Pak. Mic-nya bermasalah katanya. Oke. Pak. Salsa Anastasia Martia. Ada? Salsa ada? Rasa udah nggak ditera lagi, Pak. Oke, lanjut ya. Adis Ratnawati. Hadir, Pak. Hadir. M Rohmaniza. Wahyudi. Abid Fauzan. Ada? Abid Fauzan? Hadir, Pak. Oke. Ada yang namanya belum di sini? M Rohmaniza. Tadi Afif belum, Pak. Jadi yang saya panggil yang nggak ada, yang belum absensi aja ya. Saya ulangi. Nanti kalau nggak saya panggil udah habis. M Rohmaniza Wahyudi yang belum. Salsa Anastasia. M Tirapi. Adinda Tipani. Faustin. hadir, Pak Faustin. Hadir.
Sudah, yang selebihnya sudah absensi nih. Hafiz sudah nih. Jadi yang belum saja Adinda Tiffany, MT Rafi, Salsa, M Rohmaniza. Selebihnya sudah ya. Oke? Sudah teman-teman? Sudah absensi. Kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Ada yang ditanya atau yang dikoordinasikan, sampaikan saja di grup. Maaf Pak, ini saya rusak. Oke. Sudah, Joshua Sitorus. Kak Pem ada yang mau ditambahkan? Kak Raken, Kak Alif? Ada ya? Cukup Pak hari ini. Cukup. Untuk hari ini. Jadi cukup di sini teman-teman. Ya tugasnya jangan lupa. Nah, tugasnya jangan lupa. Jangan lupa juga jangan salah kirim. Dipastikan benar-benar yang dikirim teman-teman. Yang sering itu yang salah kirim. Oke, mungkin saya dan Kak Pem juga undur diri. Nanti ada latihannya yang ada di Excel. Apa yang kita praktikkan tadi saja intinya. Teman-teman upload. Oke, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di minggu depan. Siapkan dirinya, nanti kita akan kuis minggu depan ya. Oke teman-teman. Ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beraktivitas teman-teman. Dah. Waalaikumsalam.